Fayajibu fi haqqihi ta'ala, maka wajib di dalam hak Allah Ta'ala al-wujudu, sifat wujud, wa dhidduhu, dan kebalikan wujud, al-adamu, yaitu sifat adam. Wa dalil, dan dalil ala zalika, atas itu semua, yakni wujudu hadhil makhluqat, adanya ini seluruh makhluk. Nah, pertama, sifat yang wajib dalam hak Allah Ta'ala, ini akal kita ya. Jadi bukan berarti sifat Allah terbatas, tidak. Kamalat Allah tidak terbatas. Tapi kemampuan akal kita, ini sampai seperti ini yang disebutkan sifat 20. Sifat 20, akal kita mampu ke sana saja. Sifat-sifat dan sesuai yang ditujukan oleh Al-Quran. Nah, nanti kalau termasuk tadi di muqaddimah adalah sebagian kawan kita itu ada namanya asma wa sifat gitu. Tapi nanti asma wa sifat seperti tangan, wajah dan sebagainya yang kita takwil dan dianggap bid'ah sama mereka dengan itu. Tapi mereka membiarkan beberapa ayat atau hadis yang berhubungan dengan sifat. Seperti Allah datang bergegas, atau nasullah fanasiyahum. Bagaimana itu? Fanasiyahum, atau wa makaru wa makarullah wallahul makirin. Bagaimana? Itu nggak dipakai semua sifat-sifat itu semua. Nah, ini sifat wujud adalah merupakan sifat nafsiyah namanya. Jadi dalam ilmu kalam itu nanti ada sifat nafsiyah, ada sifat salabiyah, ada sifat ma'ani, dan ada sifat ma'nawiyah. Bahkan nanti sifat pun terbagi. Ada sifatul zat, ada sifatul fi'li. Apa bedanya antara sifatul zat dan sifatul fi'li? Kalau sifatul zat, ma la yajuzu ayyusofa bididdiha. Apa sifatul zat? Ma la yajuzu ayyusofa bididdiha. Sesuatu yang tak boleh disifati dengan kebalikan, seperti kudroh. Sifat kudroh itu sifat zat Allah, nggak boleh disifati dengan kebalikan. Atau wujud sekarang nih, wujud nggak boleh disifati kebalikannya, itu adam. Kudroh dengan ajaz, nggak boleh. Nah, kalau sifatul fi'li apa? Ma yajuzu ayyusofa bimuqabiliha. Ma yajuzu ayyusofa bimuqabiliha. Perkara yang boleh disifati oleh kebalikannya, seperti rahmah. Allah rahmah. Boleh juga godob Allah. Allah ar-rahim. Boleh juga Allah sebagai punya sifat rahmah dan punya sifat godob. Itu namanya sifatul fi'li. Perkara yang boleh kebalikannya disematkan namanya sifatul fi'li. Kalau perkara yang tak boleh menyematkan kebalikannya namanya sifatul zat. Nah, ini. Apa ini? Apa yang dimaksud dengan sifat nafsiyah? Yang dimaksud dengan sifat nafsiyah, sifatun subutiyatun yadulul wasfu biha ala nafsi zat. Lagi. Sifatun subutiyatun yadulul wasfu biha ala nafsi zat. Sifat yang tetap, yang sifat ini menunjukkan atas zat itu sendiri. Makanya nanti ikhtilaf nih antara Maturidiyah dan apakah wujud itu sifat atau zat kan gitu. Nah, wujud itu sifat atau zat katanya. Di sini katakan adalah sifat yang wajib terhadap Allah SWT. Jadi sifat kan. Jadi apakah ini sifat atau zat? Nanti dalam kitab yang lebih panjang lagi. Definisinya sifatun subutiyatun yadul wasfu biha ala nafsi zat. Namanya sifat nafsiyah, yaitu sifat wujud. Allah itu ada. Allah itu ada, wujud, eksis. Nah, dalilnya apa? Oh, banyaklah dalilnya. Nah, ini diantaranya di sini secara akal adalah adanya makhluk ini adalah menunjukkan adanya Allah. Nah, kalau tidak salah ada seorang Arabi dulu ditanyakan, kamu percaya adanya Tuhan? Percaya. Apa dalilnya? Ba'ratul ba'ir jadulu al-ba'ir katanya. Nah, tayu onta menunjukkan adanya unta. Nah, ini adanya makhluk menunjukkan adanya khalik. Tidak mungkin semua terjadi secara tersendiri. Nah, beda nanti dengan orang yang percaya dengan kekuatan alam,
semua alam berproses. Nah, jadi kalau alam berproses ya udah, kalian kalau besi biarkan aja, nanti biar jadi komputer sendiri, biar jadi TV sendiri, biar jadi kapal sendiri kan gitu. Nah, wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-qidam, sifat qidam. Sifat qidam. Nah, ini sifat salabiyah. Apa itu salabiyah? Salabiyah itu kullu sifatin dalatin ala salabi naqsin mustahilin alal bari ta'ala. Kullu sifatin dalatin ala salabi naqsin wa mustahilin alal bari ta'ala. Setiap sifat yang menunjukkan menghilangkan sifat naqos dan sifat mustahil daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak dengan qidam ini, arti qidam itu maknanya apa di sini? Wa yajibu fi haqqihi ta'ala, dan wajib dalam hak Allah Ta'ala al-qidamu, sifat qidam. Wa maknahu, dan makna qidam, annahu, sesungguhnya Allah, la awwala, tidak ada permulaan, lahu, bagi Allah Ta'ala. Wa didduhu, dan kebalikannya qidam, al-hudusu, yaitu baru atau makhluk. Wa dalil, dan dalil ala dzalika, atas qidam, annahu, sesungguhnya Allah, laukana, jika ada Allah, hadisan, itu hal yang baru, lahtaja, maka butuh Allah ila muhdis, terhadap yang mengadakan, terhadap yang menciptakan. Wa huwa, dan ihtaja ila muhdis, muhalun, itu mustahil. Nah, yang kedua, tadi kalau sifat nafsiyah itu cuma satu, sifat wujud saja. Ini salabiyah. Jadi yang kedua adalah sifat yang wajib daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sifat apa? Sifat qidam. Apa arti qidam? Qidam annahu la awwalalah, bahwa adanya Allah tidak bermula. Jadi jangan bertanya kapan adanya Allah, itu nggak bisa. Karena dia adalah al-qidam. Maka kalau kita ngajak orang, kamu percaya sama Allah, emang Allah ada? Ya wujud, Allah itu wujud. Orang bertanya kapan Allah ada? Allah qidam, tidak bermula. Karena yang bermula itu makhluk. Yang bermula itu makhluk. Nah, jadi tidak bermula kecuali makhluk. Dan Allah Azza wa Jalla adalah dia yang qidam, dia yang qadim, dan tidak bermula. Nanti kita dalam ilmu tauhid ini ada azali, juga ada qadim. Itu bedanya. Kalau qadim itu huwallazi labtida'a fi wujudih. Huwallazi labtida'a li wujudih. Perkara yang keberadaannya tak bermula. Seperti Allah ini. Tapi kalau azali, ma la awwalahu adamiyan kana wujudian. Nah, jadi kalau azali itu perkara yang tak bermula, baik dia ada atau tiada. Jadi umum kan? Maka kalau kata ahli mantik, kullu qadimin azaliyun wa laysa kullu azaliyin qadiman. Setiap yang qadim adalah azali, dan tidak setiap yang azali adalah qadim. Jadi kullu qadimin azaliyun wa laysa kullu azaliyin qadiman. Jadi kalau qadim itu perkara yang ada tak bermula. Tetapi kalau azali adalah perkara yang tak bermula, baik dia ada atau tidak ada. Nanti ada sifat-sifat Allah, kita perdalam lagi. Ada yang boleh kita sifati dengan sifat qadim, dan ada yang nggak boleh. Ada yang boleh dengan azali dan tidak azali. Tentu bukan dengan waktu yang singkat seperti ini belajarnya. Allah qadim atau qidam, Allah yang tak bermula dalam adanya. Dalilnya apa? Dalilnya secara akal, laukana hadisan, apabila Allah baru, yakni dia ada permulaan dalam keberadaannya, dia akan butuh terhadap muhdis yang mewujudkannya, dan ini adalah mustahil dalam hak Allah Ta'ala. Jadi wujud sifat wajibnya, mustahilnya adalah adam. Qidam wajibnya hadis, mustahilnya. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala, dan wajib dalam hak Allah Ta'ala al-baqa'u, sifat baqa. Wa maknahu, dan arti baqa,
annahu ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah ta'ala la akhirah, tidak berakhir, lahu bagi Allah, wa dalil, dan dalil ala zalika, atas itu annahu, bahwa sesungguhnya Allah, laukana, jika ada Allah, fanian, itu yang fana, lakana, niscaya ada Allah, hadisan, itu yang baru, wahwa, dan ini kana fanian, muhalun, itu mustahil. Muhalun itu mustahil. Dan sifat yang ketiga yang wajib kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sifat baqa. Apa makna baqa? Bahwa Allah tak berakhir. Jadi kalau kidam Allah tak bermula, maka baqa adalah tak berakhir. Kenapa? Dalilnya kalau Allah fana ada akhirnya, berarti Allah itu hadis juga, dan itu adalah mustahil. Jadi kalau kidam tak bermula, baqa tak berakhir. Nah, yang berakhir, bermula, berakhir itu sifat-sifat makhluk, dan itu mustahil bagi pada Allah Subhanahu wa taala. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala, dan wajib dalam hak Allah taala al-mukhalafatu, itu berbeda lil hawadis, terhadap makhluk-makhluk. Wa maknahu, dan maknanya annahu ta'ala, bahwa ta'ala laisa, itu tidak Allah, mumasilan, itu sama, lil hawadis, untuk makhluknya. Falaisa, maka tidak, lahu bagi Allah, yadun, tangan, wala ainun, dan tidak ada mata, wala uzun, dan tidak ada telinga, wala ghairu zalika, dan tidak selain itu, min sifatil hawadis, dari sifat-sifat hadis makhluk, wadidduha, dan kebalikan sifat mukhalafah, al-mumasalah, itu menyamai, wa dalil, dan dalil ala zalika, atas itu, annahu, bahwa Allah ta'ala laukana, jika ada Allah, mumasilan, itu yang menyerupai, lil hawadis, terhadap hal-hal yang baru, lakana, maka niscaya ada Allah, hadisan, itu hadis, wa huwa, dan kaunuhu hadisan, muhalun, itu mustahil. Nah, di antara sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala adalah Allah wajib secara akal kita, mukhalafah lil hawadis, berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk butuh tempat, Allah nggak butuh tempat. Kalau makhluk butuh time, butuh waktu, maka Allah nggak butuh waktu. Maka dalam akidah Asy'ariyah itu, waktu menafsirkan Ar-Rahmanu ar-Arsyil istawa, maka di mana bahwa Allah itu adalah istaula, menguasai aras, bukan duduk di aras. Jadi karena sifat itu sifat makhluk, sifat makhluk. Maka ulama-ulama salaf tadi, kalau kata Imam Malik ditanya Ar-Rahmanu istawa, ada yang menanyakan, dia menjawab bahwa Ar-Rahman istawa maklum, wal kaifiyah majhul, was su'al anhu bid'ah. Jadi karena zaman dulu kan masih ori banget bahasa Arab, dan tahu betul makna-makna, beda dengan kesininya. Nah, kalau kata Imam Ahmad tentang Ar-Rahman istawa, bahwa dia mengatakan qira'atuha tafsiruha. Jadi kita harus membandingkan antara ulama-ulama salaf tadi, bagaimana untuk memahami kalam Imam Malik, kita sondingkan dengan kalamnya Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Ibn Hanbal, qira'atuha tafsiruha. Membacanya sudah menjelaskannya. Artinya jangan dijelaskan, lewatkan saja seperti itu. Qira'atuha tafsiruha. Jadi kata maklum itu sudah maklum. Nah, cuman yang salaf mu'asirah ini kan, dia mengatakan seperti mengisbat makna walaupun menafikan kaifiyah, menafikan kaifiyah. Nah, sementara ulama-ulama salaf yang dulu itu tidak ada isbatul makna, wal isbatul kaifiyah. Nah, nggak ada seperti yad, nggak ada makna. Jadi kalau zaman terjemahan seperti ini, Islam sudah berkembang kemana-mana, gimana itu? Nah, jadi keadaan bahwa Allah itu wajib mukhalafah, yang berbeda dengan hawadis. Wa maknahu, maknanya annahu ta'ala laisa mumasilan lil hawadis, bahwa Allah sama sekali tidak sama dengan makhluknya. Falaisa lahu yad. Ini kan tangan adalah alat kelengkapan untuk makhluk. Tangan alat kelengkapan untuk makhluk. Maka Allah tidak mumasil. Maka pas ada ayat mutasyabihat seperti yadullah fawqa aydihim, ditakwil dengan al-qudrah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita bisa ungkapkan secara komprehensif dalam bab yang lain. Bahkan wala ainun, tidak ada mata seperti mata kita. Wala uzunun, tidak ada telinga seperti telinga kita. Nah, kita kan jadi nggak ada. Falasalahu yadun wala ainun wala uzunun, karena ini adalah merupakan sifatul makhluqat,
merupakan sifat-sifat makhluk, dan Allah mesti mukhalafah lil hawadis, beda dengan makhluk tadi. Wala ghairu zalika dan saja. Nah, seperti turun Allah itu sifat makhluk. Nuzul Allah sifat makhluk gitu. Nah, duduk adalah sifat makhluk. Wadiduha kebalikannya al-mumasalah. Allah sama dengan makhluk. Nanti Allah bertangan itu malah sifat mustahil tuh. Allah bermata malah sifat mustahil. Allah duduk malah sifat mustahil. Allah turun malah sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa dalil adzalika, dalilnya ini. Annahu law kana mumasil hawadis, kalau Allah sama dengan hawadis, maka tentu Allah adalah hadis dan itu adalah mustahil. Baiklah, kita cukupkan. Allah alam bisawab.